يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan terakhir dalam bab ini yaitu bukanlah sifat seorang mukmin yang suka mencela dan melaknat. Hadis selanjutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu la'ana ba'da raqiqihi. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aba Bakrin as-siddiqina wal la'anin. Qalat fa'ataqa Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da raqiqihi yawma idin. Wa jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala wallahi la a'udu. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad wa Tabrani fid Du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaknat sebagian dari budak-budaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, as-siddiqina wal la'anin. Ini kalimat tanbih, peringatan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah orang-orang yang menyukai kebaikan, yang mencintai kebaikan dan kebenaran, juga mereka adalah orang-orang yang melaknat? Ini adalah tanbih, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'ataqa Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da raqiqihi. Maka pada hari itu Abu Bakar As-Siddiq langsung memerdekakan sebagian budaknya, dan beliau kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, demi Allah la a'udu, demi Allah
saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, tidak akan mengulangi lagi ucapan laknat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, juga oleh Imam At-Tabrani dalam bab doa. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau berkata, wa hadza sadara min Abi Bakr radhiyallahu anhu fi hadhihi al-marrah al-wahidah fi amrin aqdabahu wa lam yakun khuluqan lahu. Jadi ini adalah kejadian, ya, kejadian yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekali saja. Saat itu beliau ya dibuat marah. Ya, saat itu ya beliau dibuat marah. Lalu kemudian spontan beliau mengucapkan kalimat laknat. Dan ini bukan kebiasaan. Ya, bukan kebiasaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu beliau mengucapkan, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya Abu Bakar As-Siddiqina wal la'anin. Ya, maksudnya ini adalah la yajtami'u hadza wa hadza. Ya. Sifatnya jujur, mencintai kebaikan, mencintai kebenaran, itu tidak akan bersatu dengan sifat suka melaknat. Ya. Tidak akan menyatu, tidak akan terkumpul pada diri seorang yang menyukai kebaikan. Ya. Tidak akan ada pada diri seorang yang menyukai kebaikan dan kebenaran sifat melaknat. Nah. La'anun wasiddiqun. Ya. Ini suka melaknat dan suka kebaikan itu tidak akan menyatu. Dan Nabi SAW mengatakan ini, kata beliau hafizahullah ta'ala, tanbihan lahu, sebagai peringatan. Ya, peringatan dari Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La liyukhbira annahu waqi'un fi hadzal khuluq. Jadi Nabi menyebutkan ini bukan mengabarkan bahwa ini adalah sifatnya Abu Bakar, tidak, tapi sebagai peringatan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena itu bukan sifatnya beliau, ya, bukan kebiasaannya beliau. Ya. Dan kalau kita membaca ya sirah, ya, perjalanan hidupnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu adalah orang yang sangat lembut, ya, hatinya sangat lembut. Nah, sehingga mudah sekali beliau untuk menerima nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga radhiyallahu anhu adalah orang yang tidak pernah ketinggalan di dalam melakukan kebaikan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu merasa apa? Ya, tidak bisa lagi melampaui ya kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ya, maka sifat melaknat ini tidak dikenal, ya, dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kecuali satu kali ini, dan bertepatan Nabi SAW mendengarnya, maka langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Wa qawluhu ya Abu Bakar As-Siddiqina wal la'anin ay anna hataini as-sifataini la tajtami'ani faman kana la'anan la yanbaghi an yakuna siddiqan. Jadi ucapan Nabi ini, wahai Abu Bakar, apakah ya orang-orang yang menyukai kebaikan atau orang-orang yang melaknat? Ya. Jadi maksudnya adalah kedua sifat ini tidak mungkin ada pada diri seorang. Kalau dia suka melaknat, maka dia berarti orang yang tidak suka dengan kebaikan. Kalau dia orang yang cinta dengan kebaikan, maka dia tidak akan melaknat. Tidak akan menyatu. Ya, kalau istilah kita minyak dan air. Minyak dan air itu tidak akan menyatu. Ya. Kalau bukan minyak yang berada di atas air, ya, atau minyak yang berada di bawah, tidak akan pernah menyatu. Nah. Fa'ataqa Abu Bakar yauma idzin ba'da raqiqihi. Ya, maka seketika itu pula di hari itu
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung memerdekakan sebagian daripada budak-budaknya. Walam yaktafi bi'i'taqi dzalika ar-rajul bal a'taqa ma'ahu 'adadan min raqiqihi. Jadi tidak hanya ya budak yang membuat beliau marah yang dimerdekakan, tetapi yang lain juga ya dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, wa arada an yakuna dzalika kaffaratan min tilkal kalimah allati badarat minhu marratan wahidah. Dan tujuannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan budak-budaknya itu supaya menjadi apa? Kafarah, penebus kesalahan yang beliau lakukan, yaitu melaknat. Padahal itu hanya sekali saja. Ya. Hanya sekali saja kepada seorang budak yang beliau ucapkan, tapi kemudian beliau memerdekakan ya banyak dari budak-budak beliau radhiyallahu anhu. Tsumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala wallahi la a'ud. Datang kepada Nabi dengan bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi mengulanginya. Saya tidak akan lagi mengulanginya. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ta'ammal, ya perhatikan di sini jemaah sekalian. Badarat minhu radhiyallahu anhu marratan wahidatan faqat. Ya, hanya sekali ya beliau ya melaknat, itu pun karena apa? Ya kalau istilah kita ini apa, keceplosannya. Saking sudah marahnya. Ya. Walamma nabbahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan beliau radhiyallahu anhu, a'taqa ba'da raqiqihi. Beliau langsung memerdekakan sebagian daripada budaknya. Wa jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tadiran. Lalu kemudian beliau datang kepada Nabi meminta uzur. Ya, meminta uzur. Wa qala muqsiman billahi alla ya'ud. Sambil bersumpah beliau katakan tidak akan kembali lagi. Fama ajmalaha min siyarin atiratin mubarakah. Ini ya, kisah ya, perjalanan hidup ya, di antara perjalanan hidupnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sekali saja beliau ya, kalau dengan bahasa kita keceplosan melaknat, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan ya, langsung beliau merdekakan budak yang menyebabkan beliau marah tersebut ya, dan teman-temannya yang lain, budak-budak yang lain juga beliau datang kepada Nabi dengan bersumpah tidak akan mengulangi lagi ya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka telah berjanji ya, telah mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung meninggalkan apa yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu adalah ya sikap ya seorang mukmin, sikap orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana ya dalam kehidupan kita ya sehari-hari sudah menjadi tabiat manusia, ketika dia mencintai seseorang maka dia akan menjaga orang yang dia cintai ini. Ya. Apa yang tidak disukai oleh yang dia cintai, dia berusaha untuk menghindarinya. Dia tidak melakukannya. Ya. Nah, seperti itu pula para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan mereka kepada diri sendiri. Maka apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka langsung tinggalkan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, fal natafakkar an-nasih li nafsihi wal yatta'id. Ya. Maka hendaklah kita ya memperhatikan ini jemaah sekalian ya, kita perhatikan ya, dan kemudian kita ya tengok pada diri kita sendiri bagaimana sikap kita ya dengan apa yang ya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperingatkan, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, wal yaj'al hadha as-siddiq radhiyallahu anhu wa amsalahu min khiyarir ra'il al-awwal qudwatan lahu. Dan hendaklah kita menjadikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat-sahabat yang lainnya itu sebagai qudwah ya, sebagai teladan ya. Dan tidak ada teladan yang baik untuk kita ikuti ya kecuali mereka para sahabat radhiyallahu anhum, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nas
qarni. Ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Ya. Maka orang yang berakal tentu akan mengikuti orang-orang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, ya, perilaku, mereka ikuti. Ya. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Nah. Fa inna an-nadhar fi siyari haula'il akhyar wa akhbarihimul atirah huwa alladhi yudawil qulub wa yuslih an-nufus. Perhatikan jemaah sekalian, kalau kita mempelajari, kita membaca sirah, ya, sejarah, ya, profil para sahabat radhiyallahu anhum, ya, para salafus saleh, kehidupan mereka, sifat-sifat mereka, maka ini akan, ya, melembutkan hati kita, akan membersihkan hati kita, ya, dari hal-hal yang buruk, dari sikap-sikap, sifat-sifat yang buruk. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa pada kisah-kisah orang terdahulu, baik itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang sebelum kita. Di situ ada pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sini beliau menyebutkan satu, ya, syair, karrir alayya hadithahum ya hadi fa hadithuhum yajlul fuad as-sadi. Ya. Ulang-ulangilah, ya, cerita tentang mereka. Ya. Tentang siapa? Tentang orang-orang yang saleh, orang-orang yang kita cintai. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum. Karena dengan mengulang-ulang mendengarkan cerita mereka, itu akan membersihkan hati kita dari noda-noda. Ya, sebagaimana besi itu berkarat. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya, hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Ya. Maka istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar itu adalah, ya, amplasnya hati untuk membersihkan karat-karat dalam hati. Nah, ini kalau penyair ini katakan apa yang, ya, kita dengar tentang para sahabat radhiyallahu anhum, para salafus saleh, tentang, ya, perilaku mereka, akhlak mereka, sikap-sikap mereka, ini akan membersihkan, ya, hati kita dari, ya, noda-noda yang mengotori hati kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullahu taala, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, saya lebih senang membaca, mempelajari kisah-kisah para pendahulu, para sahabat, ya, para salaf, daripada, ya, mempelajari abwabul ahkam, ya, bab-bab tentang hukum. Ya. Karena dalam kisah-kisah para salafus saleh itu ada adab yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan nasihat dari para salafus saleh, ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwasanya al-adabu qabla al-ilm. Ya. Pelajari adab dulu baru kemudian ilmu. Ya. Ya. Adabul ilmi afdalu minal ilmi binafsihi. Ya. Adab ilmu itu lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Ya. Apa itu adab ilmu? Kita mengetahui satu ilmu lalu kemudian kita amalkan, itulah adab daripada ilmu. Kita mengetahui tentang, ya, kesombongan, ya, adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kesombongan yang ada dalam hati itu bisa memasukkan ke dalam neraka. Sedikit, setitik kesombongan dalam hati akan menghalangi kita masuk surga. Ya. Adab daripada ilmu kita tentang kesombongan itu kita mengamalkannya, ya. Tidak membiarkan ada kesombongan di dalam hati kita, ya. Kita tahu tentang hasad, tentang dengki, ya. Maka kita amalkan hadisnya, ya. Jangan ada hasad, jangan ada dengki di dalam hati kita. Nah, ini yang dipelajari oleh para salafus saleh dahulu ketika mereka menghadiri majelis, ya, majelis para ulama, majelis, ya, guru-guru mereka. Yang pertama kali mereka perhatikan itu adalah adab daripada guru mereka. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah, ya, bagaimana perjalanan
ya hidup para salafus saleh. Ya, banyak ya kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama, ya, baik itu kitab-kitab yang sederhana, ya, yang tipis, ya, aina nahnu min akhlaqis salaf, itu ada bagaimana ya akhlak kita jika dibandingkan dengan akhlaknya para salafus saleh. Kalau mau yang lengkap ada Siyar A'lam An-Nubala, ya, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Itu lengkap, ada sekitar 15 jilid lebih itu. Semua menceritakan tentang para salafus saleh, orang-orang yang baik. Di situ juga ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang buruk. Dan semua itu kita pelajari, yang baiknya itu untuk kita ikuti, sedangkan yang buruknya sebagai pelajaran bagi kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis dari Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tala'anu bila'natillah, jangan kalian saling melaknat, ya, jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Wala bighadabillah, jangan pula ya dengan apa? Kemurkaan Allah. Wala binnar, dan jangan pula melaknat dengan neraka. Ya. Wat tala'un, at-tala'un huwa tabadulul la'nah. Tala'un ini saling melaknat, si fulan melaknat fulan, ya, si A melaknat si B melaknat si fulan, ya, si A. Nah, saling melaknat. Ya. Jadi jangan saling melaknat, jangan saling mendoakan keburukan, ya, jangan saling mendoakan keburukan, jangan saling mendoakan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling mendoakan dimasukkan ke dalam neraka, lah, jangan. Ya. Doa-doa keburukan, ya, doa-doa keburukan jangan kita saling mendoakan keburukan. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan itu. Li'annahu tunafi fi ma taqtadhihi al-ukhuwah al-imaniyah. Karena saling melaknat itu jemaah sekalian, ya, saling melaknat sesama muslim, saling melaknat ini melunturkan apa? Menghilangkan apa? Persaudaraan iman. Yang membuat kerenggangan di antara kaum muslimin apa? Itu saling bergantian melakukan keburukan. Karena dia perlakukan dengan buruk, maka dilakukan juga dengan keburukan. Karena dia melaknat, ya dilaknat juga. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Ya, saling bermusuhan. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan kepada kita, perintahkan kepada kita, ya, supaya saling mencintai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan kepada kita, ya, kalau mau, ya, kalau kita mau saling mencintai, apa yang dilakukan? Saling mengucapkan salam, ya. Afsus salam. Tebarkan salam di antara kalian, yang kalian kenal ataupun yang tidak kenal. Ya. Karena mengucapkan salam kepada saudara kita, itu berarti kita mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan untuk saudara kita. Nah, ini seharusnya yang dimiliki oleh setiap muslim, ya. Bukan mendoakan keburukan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, li'annal ukhuwata al-iman taqtadir rahmah, ya, konsekuensi daripada, ya, persaudaraan yang dibangun, ya, atas dasar iman itu adalah saling berkasih sayang. Kalau kita bersaudara, ya, yang dipersaudarakan, ya, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada dalam interaksi kita itu adalah saling menyayangi, ya. Berlemah lembut di antara kita, ya. Du'aun bil khair, ya, saling mendoakan kebaikan, wal istighfar lil muslimin, ya, memintakan ampun untuk saudara-saudara sesama muslim, ya. Wad du'a lahum bil jannati wan najati minan nar, mendoakan kaum muslimin, ingat, mendoakan kaum muslimin, ya, supaya dimasukkan ke dalam surga, ya, diselamatkan dari api neraka. Amma tala'un wa du'a bi ghadabillahi wa bi sukhtihi aw bin nar falaysa hadha min muqtadayatil ukhuwah.
Adapun saling melaknat, mendoakan keburukan, mendoakan murka Allah Subhanahu wa taala, ya, saling mendoakan supaya dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah, ya, itu bukanlah gambaran daripada orang-orang yang saling mencintai. La, bal huwa dalilun ala dha'fiha wa naqsiha. Bahkan ya perbuatan itu menunjukkan ya ukhuwah mereka itu sangat lemah. Ya, sering kita sampaikan jemaah sekalian, kekuatan pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekuatan apa? Aqidah, tauhid. Yang kedua, ukhuwah, persaudaraan. Ya. Sehingga itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitan laknatullah alaih itu sudah berputus asa untuk mempengaruhi orang-orang yang salat. Maka apa yang dia lakukan? Ya, tahrish. Ya. Apa itu? Memprovokasi, membuat yang satu membenci yang lainnya, akhirnya saling menyerang, saling baku sindir dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Maka tepuk tanganlah syaitan. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada yajibu 'alal mar'i an yattaqillaha jalla wa 'ala fi ikhwanihil muslimin. Maka kata beliau hafizahullah taala, wajib bagi setiap kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan saudara kita. Jangan melanggar, jangan melampaui kehormatan saudara kita sesama muslim. Karena itu berbahaya. Ya. Kalau kita melanggar kehormatan saudara kita, yang mencederai kehormatan saudara kita, ya. Dua kesalahan yang dia lakukan. Ya, kesalahan yang pertama itu dia ya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahan yang kedua adalah ya, dia merusak kehormatan ya saudaranya. Ya. Nah, merusak kehormatan saudara ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dirusak kehormatannya itu memaafkan. Kalau dia tidak maafkan, sudah selesai. Ya, bisa-bisa kita bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Nah. Wa an yahdhara ashaddal hadar min dzalika li'annahu babun minal itsmi khatirun. Ya, ini ya. Kita melanggar hak daripada saudara kita, yaitu termasuk dosa besar. Wa fihi haraj. Ya, ada dosa besar. Ya. Melanggar hak saudara kita itu termasuk dosa besar. Wa fihi halakah, di situ ada kebinasaan. Ya. Selalu kita ingat jemaah sekalian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ata'rifuna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Di antara para sahabat mereka datang, orang bangkrut itu dia punya banyak harta lalu kemudian habis. Lah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu mereka yang datang pada hari kiamat dengan pahala puasanya, dengan pahala sedekahnya, dengan pahala qiyamul lailnya. Tetapi ketika di dunia, syatama hadza, ya, dia mencela si fulan, dia menzalimi si fulan. Ya. Saking banyaknya orang yang dia zalimi, saking banyaknya orang-orang yang dia cela, mereka datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala mengadu, si fulan ini telah mencela saya, dia telah menzalimi saya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Ya. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesemua mereka mengambil dari pahala ya, sedekahnya, mengambil dari pahala puasanya, dari pahala salatnya. Habis semua pahalanya. Masih ada orang yang ngantri meminta, menuntut hak mereka. Sudah tidak ada pahala. Lalu apa yang terjadi? Dosa-dosa mereka yang dizalimi ini yang ditimpakan kepadanya. Itulah orang-orang yang bangkrut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di zaman ya di masa-masa kita sekarang ini, ya masalah kehormatan saudara kita ini begitu mudah diruntuhkan, ya, begitu mudah dihancurkan waliyadzubillah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam ya musnadnya dan Ibnu Majah
dalam sunannya juga oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, juga diriwayatkan oleh para muhaditsin yang lainnya dari hadis Usamah ibnu Syarik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, syahidtu al-a'raba yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku menyaksikan, aku melihat ya, orang-orang Badui. Ya, ada seorang Badui. Ya, orang-orang Badui yang mereka datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'alaina harajun fi kadza?" Ya, mereka bertanya tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Yang asalnya perbuatan itu adalah perbuatan yang mubah, yang boleh. Tapi mereka datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami berdosa melakukan ini disebutkan." Ya. "A'alaina harajun fi kadza?" Apakah kami ya berdosa melakukan perbuatan-perbuatan ini? Nah, faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibadallah, ya, wahai hamba-hamba Allah, wada'allahu al-haraja." Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak ya menganggap itu dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatkan bagi kalian dengan perbuatan-perbuatan itu ya sebagai dosa. Illa man iqtarada min 'irdi akhihi syai'an fadzaka alladhi harija wa halak. Kecuali orang-orang yang menggerogoti apa? Kehormatan saudaranya. Maka itu adalah dosa dan itu akan membinasakan. Yang merusak ya kehormatan saudaranya. Ya, iqtarada ini juga kalau kita lihat di kamus artinya hutang. Ya, iqtarada mengambil hutang. Ya, kenapa dia disebut iqtarada? Ya, menghutang ya, kalau kita terjemahkan harfiahnya, menghutang kehormatan saudaranya. Karena nanti di hari kiamat itu akan dituntut, akan dibalas, akan dibayar. Hati-hati jamaah sekalian. Baik. Kita akan sebutkan penjelasan setelah ini. Sudah masuk Isya, di adzan dulu. Fadhal. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, pada orang-orang Arab Badui ini, ya, ibadallah wada'allahu al-haraja illa man iqtarada min 'irdi akhihi syai'a fadzaka alladhi harija wa halak. Ya, wahai hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala ya tidak menganggap itu dosa dari apa yang kalian telah lakukan, yang kalian tanyakan tadi itu. Illa, kecuali siapa yang ya menggerogoti, siapa yang mencabik-cabik, siapa yang merusak kehormatan ya saudaranya. Ya. Maka itu adalah dosa dan itu membinasakan. Ya. Dia mengetahui ada aib saudaranya, lalu kemudian dia sebarkan. Ya, ini merusak kehormatan saudaranya. Ya. Atau dia ya membuat buhtan, ya, tuduhan yang tidak benar, lalu kemudian dia sebarkan. Ya. Dan ini merusak kehormatan saudaranya. Dan ini termasuk dosa besar. Nah. Kemudian dari Ummu Darda radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Abu Darda berkata, ya, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Sungguhnya seorang hamba apabila dia mengucapkan laknat, ya, apabila dia mengucapkan laknat, maka laknat itu naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, maka pintu langit pun ditutup, ya, ditutup di hadapan laknat tersebut. Tsumma tahbitu ilal ard, kemudian laknat yang diucapkan tadi ini kembali ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, maka ditutup pula pintu-pintu ya bumi di hadapannya.
Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Maka laknat ini dia mencari celah, mencari jalan supaya bisa masuk ya ke langit atau masuk kembali ke bumi. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina. Ya. Dan kalau dia tidak mendapatkan celah, maka laknat itu kembali kepada yang dilaknat. Siapa yang dilaknat itu? Fa in kana lidzalika ahlan. Kalau memang dia pantas untuk mendapatkan laknat, maka laknat itu kena kepadanya. Ya, ucapan laknat dari seorang ya ketika dia mengatakan la'anakallah ya atau la'anahullah, maka ucapan laknat ini ke langit. Ya. Sampai di langit ditutupkan pintu. Dia turun lagi ke bumi, ditutupkan pintu bumi. Maka dia mencari celah. Ketika tidak mendapatkan celah untuk pergi, maka dia datang kepada sasaran yang dilaknat itu. Kalau dia memang berhak untuk mendapatkan laknat, maka kenalah laknat itu kepadanya. Wa illa raja'at ila qailiha. Kalau tidak ya, dia tidak pantas untuk dilaknat, maka ucapan laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi. Ya, jangan ya seorang itu jangan menuduh ya orang lain dengan kefasikan. Wala yarmihi bil kufur. Jangan pula dia menuduh dengan kekufuran. Illar taddat alaihi. Ya. Ya, karena apa? Ya. Tuduhan itu akan kembali kepadanya. Ya. Menuduh seorang dengan kefasikan padahal itu tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Ya. Menuduh seorang dengan perbuatan kekufuran, dengan perbuatan nifak, kalau tidak benar maka itu akan kembali kepadanya. Ya. In lam yakun sahibuhu kadzalik. Ya. Jadi tuduhan-tuduhan itu yang dia tuduhkan, si fulan itu adalah orang fasik misalnya. Ya. Kalau tidak benar, maka ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Fa indama tasduru la'nah minal mar'i ala ghairi mustahiqqin laha minal jamad. Ya, maka apabila ucapan laknat tersebut keluar dari seorang yang dia tujukan kepada al-jamad. Ya, apa itu jamad? Ya, benda padat ya kalau kita sebutnya benda mati. Ya. Ke mobil misalnya atau ke bangunan misalnya atau sesuatu. Ya. Selain daripada manusia ataupun hewan. Au hayawan awin nas fa innaha tarji'u ila sahibiha. Ya. Kalau ucapan-ucapan laknat itu yang kita tujukan ya kepada sesuatu sementara dia tidak layak, tidak berhak, ya, tidak pantas untuk mendapatkan laknat, maka ucapan laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Fakam minal la'anat satarji'u ala man kana mukthiran minal la'ni mustadiman lahu. Betapa banyak ucapan-ucapan laknat ini justru akan kembali kepada si pengucapnya. Dan cukuplah jamaah sekalian tadi sudah kita katakan ya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak gampang untuk melaknat. Ya. Karena keimanan ya, dan yang melaknat mendoakan keburukan kepada saudaranya itu tidak akan menyatu. Fala tazalu tatawala alaihi wa tahillu alaihi wa yakunu huwal mutasabbib li nafsihi bihululiha. Ya, maka boleh jadi si orang yang sering mengucapkan laknat ini dia sendiri yang menyebabkan dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia sering melaknat, sering mengucapkan keburukan-keburukan kepada orang lain, sering mendoakan keburukan untuk orang lain. Ya, itu akan kembali kepadanya. Kalau kita doakan kebaikan, ya, kalau kita doakan kebaikan kepada saudara kita, ya, dia tidak mengetahui, kita tahu dia berbuat dosa, tapi kita doakan, ya, Allahu yahdihi, ya, Allahu yahdihi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan petunjuk itu kepadanya. Tanpa dia ketahui kita mendoakannya, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Pertama, kita mendapatkan kebaikan dengan mendoakan itu. Yang kedua, mendapatkan doa dari malaikat.
Karena Nabi SAW katakan, tidaklah seorang mukmin yang dia mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dari saudara yang didoakan, di atas kepalanya itu ada malaikat yang mengucapkan amin walaka misluhu, ya. Kabulkan ya Allah, dan bagi yang berdoa ini juga serupa dengan yang didoakan, ya. Maka sejatinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, itu adalah doa untuk kita sendiri. Kemudian Wan Thabit ibnu Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la'nul mu'min kaqatlihi, muttafaqun alaih. Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya, ya. Artinya ini adalah dosa besar. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan. Ya, cukuplah seorang itu dikatakan dia orang fasik ketika dia mencela seorang muslim. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu adalah perbuatan kekufuran. Ya, bukan berarti orang yang membunuh itu dia kafir, tidak. Ya, tapi para ulama menjelaskan tentang hadis ini, qitaluhu kufrun, membunuh seorang muslim itu adalah dosa besar, ya. Ya, perbuatan kekufuran, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, inna siyanatal mar'i lilisanihi 'anil la'ni was-sabbi wal fuhshi wal badha'i yu'addu min kamalil khuluqi wa jamalil adabi. Seorang yang menjaga lisannya, ya, dari ucapan-ucapan yang buruk, ya, ucapan laknat, celaan, ya, kata-kata yang kotor, itu ya termasuk apa? Tanda kesempurnaan akhlak. Seorang yang menjaga lisannya, ya, dari apa? Laknat, ya, dia tidak mengucapkan laknat, tidak mengucapkan cela dan ya, kata-kata buruk lainnya, itu menunjukkan kesempurnaan akhlaknya, ya, menunjukkan ya keindahan adabnya. Wa huwa unwanun ala salahil insani wa falahihi. Itu juga adalah tanda, ya, bahwa dia adalah orang yang baik, dia orang yang selamat. Fayambagi 'alal muslim an yattaqiyallaha azza wa jalla. Maka ya, seyogianya setiap muslim itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yahrisa 'ala siyanati lisanihi wa islahi adabihi. Dan hendaklah dia menjaga, ya, ya, bersungguh-sungguh dia menjaga lisannya, memperbaiki adabnya, wa tahdhiba khuluquh, ya, wa tahdhiba khuluqi, dia membaguskan, ya, akhlaknya, wal ibti'ad antil kasifat adz-dzamimah, ya, dia menjauhi apa? Sifat yang tercela, musta'inan ala dzalika billahi jalla fi ulah, fa huwa subhanalladzi yahdi li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illahu wa yasrif an sayyi'aha la yasrifu an sayyi'aha illahu. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya akhlak yang baik. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari sifat-sifat yang buruk. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, innal ummatal islam ahla hadzal din al-hanif al-mubarak laisa sya'nuhum kal kuffar ahlan nar alladzina sya'nuhum kama wasafa Allah kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi umat Islam itu, ya, umat Islam, ya, adalah umat yang lurus. Agama Islam adalah agama yang lurus, agama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak seperti dengan orang-orang kafir, ya, tidak seperti dengan penghuni neraka. Ya, para penghuni neraka, apa kebiasaan mereka? Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk, ya, golongan di antara mereka itu mereka saling melaknat. Ini para penghuni neraka. Mereka saling melaknat.
Ketika semuanya sudah terkumpul, mereka saling melaknat, lalu masing-masing mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ini karena dia, ini karena dia. Ya, sesama mereka. Orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Ya. Tidak saling melaknat, tidak saling menyalahkan. Ya. Tapi mereka masing-masing itu saling memperbaiki diri mereka sendiri. Jika melihat saudaranya berada, ya, terancam dengan perbuatan dosa, dia ingatkan. Ada saudaranya yang berbuat dosa, dia ingatkan. Ya, bukan dicela, bukan dilaknat, bukan disebarkan. Ya. Tetapi dinasihati dengan cara yang baik. Falaisa hadza sya'nu ahli iman. Ya, saling melaknat itu bukanlah kebiasaan orang-orang yang beriman. Bal sya'nuhum at-tarahum. Orang-orang yang beriman itu saling mengasihi, wa ta'atuf, ya, saling berlemah lembut, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Orang-orang yang beriman itu mereka saling, ya, bernasihat, ya, saling berwasiat, ya, dalam kesabaran, dan saling berwasiat, saling memberi nasihat supaya saling menyayangi, saling mengasihi. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan, ya, orang-orang yang beriman itu, ya, dalam mereka saling mencintai, saling menyayangi, ya, mereka saling berinteraksi dengan lemah lembut, itu seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuh kita sakit, ya, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakannya. Dia tidak bisa tidur, ya. Ini jempolan yang cantengan, mata yang tidak bisa tidur, ya, mulut yang mengeluh, ya. Ya, tidak bisa tidur kalau satu anggota, ya, tubuh sakit. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, saudara kita dalam kesulitan, saudara kita dalam kesusahan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa man takhallaqa bitilkal akhlaq adz-dzamimah la yakunu min ahli hadhihi sifat al-jamilah. Ya. Maka siapa yang memiliki, ya, akhlak yang jelek, ya, akhlak yang buruk, ya, suka melaknat, suka mencela, maka dia ya, bukanlah orang yang pantas untuk mendapatkan atau memiliki, ya, sifat yang baik, karena tidak akan menyatu antara al-iman, antara ar-rahmah, al-atfu, ya, dengan al-la'nu wasabbu, tidak akan menyatu. Ya, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, as-siddiqin, ya, wal-la'anin. Ya, apakah orang-orang yang menyukai kebaikan, menyukai kebenaran itu mereka suka melaknat? Tidak mungkin, tidak akan menyatu. Li'anna al-la'na yuradu bihi du'a bil ib'ad min rahmatillahi ta'ala. Ya, ucapan laknat itu adalah permintaan kita kepada Allah supaya orang yang kita laknat itu jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sifat seorang mukmin. Walaysa du'a bihadza min akhlaqil mukmin. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saling berkasih sayang, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Tidak ada orang yang saling berkasih sayang, saling tolong menolong dalam kebaikan kemudian mereka saling melaknat. La yujad, tidak ada. Ya. Allahul musta'an, dan kita menyaksikan hal-hal seperti ini bersama-sama, ya. Lalu kemudian tiba-tiba terjadi masalah, ya. Entah itu salah paham atau memang ada kesalahan yang dilakukan. Apa yang keluar dari lisan? Celaan, waliyadzubillah. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, ya, ini tadi. Taib wa ja'aluhum kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang beriman itu seperti bangunan yang saling menopang, ya, satu sama lain. Kal jasadil wahid, ya, seperti satu tubuh. Wa annal mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang beriman itu dia menyukai saudaranya, ya, dia menyukai hal-hal yang baik pada saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan-kebaikan itu. Faman da'a ala akhihi muslim bil la'nah wa hiya al-ib'ad min rahmatillahi ta'ala fa huwa min nihayatil muqata'ah wat tadabur. Maka siapa yang mendoakan laknat kepada saudaranya, ini adalah puncak dari pemutus rahim, ya. Ini puncak dari pemutus hubungan dengan sesama muslim, ya. Ini adalah puncak daripada saling istilahnya baku bombe ini, ya, baku balik belakang, tidak baku tegur, ya. Kalau orang sudah melaknat, apa dia mau batengkol ketika baku dapah? Tidak mungkin. Kalau dia sudah anggap ini ahlul bid'ah, la'anahumullah, khalas, selesai. Baku dapah helekan senyum tidak ada. Wah, ada wakil dan seperti itu ada. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapati orang-orang seperti itu. Wal'iyadzubillah. Kemudian ini perhatikan jemaah sekalian, kata beliau hafizahullah taala, inna sya'nal muslim tijaha ikhwanihi, ya. Sikap seorang muslim kepada saudara-saudaranya, rahmatuhum, mengasihi mereka, ya, berkasih sayang dengan mereka, wal ihsanu ilaihim, ya, berbuat baik, memberikan kebaikan kepada mereka, wad du'a lahum bil khair, mendoakan mereka, ya, supaya dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar lahum, ya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. La la'nuhum wa ta'nu fihim, bukan dengan melaknat, bukan dengan mencela mereka, ya. Wal wuqu' fihim bil masabbah, ya, dengan mengorek-ngorek kesalahan mereka lalu kemudian mencelanya. Yaqulullahu ta'ala li nabiyil karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang beriman yang laki-laki dan dosa-dosa orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kita semua, kita mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aksir hadza doa, perbanyak doa ini jemaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang sifat, ya, orang-orang yang beriman. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang-orang yang datang setelah mereka, itu setelah para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka berkata, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ghillan, rasa benci kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Jangan ada rasa benci di dalam hati kita kepada orang yang beriman. Kalau ada di antara saudara kita yang beriman, dia melakukan perbuatan maksiat itu yang kita benci, bentuk kasih sayangnya kita kepadanya, kita datangi dengan penuh kasih sayang, ingatkan dia. Bukan kita biarkan lalu kemudian setelah itu kita cela, setelah itu kita tahdzir, lah. Tapi datangi, sampaikan dengan baik, nasihati dengan baik. Kalau sudah dinasihati tidak didengar, tetap keras kepala, oke, silahkan ditahdzir. Kalau tidak melakukan apa-apa, apalagi kalau hanya dengar qila waqal, dapat dari foto ini langsung main tahdir, apa ini? Salafnya siapa yang diikuti seperti itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, idja'akum fasikun binaba'in
fatabayyanu. Datang orang memberikan informasi, ya, sekalipun kita percaya dengan orang itu, tapi ini berkaitan dengan apa? Kehormatan saudara kita. Tabayyanu, ya, perjelas dulu informasinya, benar atau tidak. Kalau benar, nasihati, bukan langsung ditahdzir. Jemaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rattaba Allahu jalla wa ala ujuran 'aziman wa afdalan 'amimatan wa khairatin kabiratan liman yabdhulu li ikhwanihi al-mu'minina ad-du'a wal istighfar. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang besar, ya, keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mendoakan, memintakan ampun saudara-saudara mereka. Ya. Siapa yang memintakan ampun untuk saudara-saudara mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pada mereka pahala yang besar. Lina ta'ammal fi hadza ma rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Perhatikan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan beliau katakan sanadnya adalah hasan. Hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Masya Allah. Kita mau dapat pahala yang banyak, perbanyak doa ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berapa juta orang-orang yang beriman, berapa miliar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita doakan. Sebanyak manusia itu, sebanyak itu pula kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini sering luput dari kita jamaah sekalian, ya. Ini yang termasuk yang disebutkan oleh Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak kita menganggap remeh persoalan ini, mendoakan saudara kita ini. Tapi kalau kita mendoakan dengan tulus, dengan ikhlas, itu akan menjadi amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang. Ya, kita ambil pelajaran baik-baik ini jemaah sekalian, ini bagian terakhir dari bab ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala an Yazid Ibnu Al-Asam. Dari Yazid Ibnu Asam, beliau berkata, kana rajulun min ahli Syam dzu ba'sin. Ada seorang laki-laki, ya, penduduk Syam yang dia punya, ya, kesulitan, ya, dia kesusahan. Wa kana yafidu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan laki-laki ini sering mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa faqadahu Umar. Lalu kemudian dia tidak pernah lagi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, maka Umar mencarinya, bertanya kepada orang-orang, ma fa'ala fulan ibnu fulan, apa yang telah dilakukan oleh si fulan, ya, ibnu fulan. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, yutabi'u fi hadzal syarab. Sungguhnya dia orang yang sudah mulai meminum khamar. Ya, dia sudah mulai meminum khamar. Qala, kemudian Yazid ibnu Asam berkata, fada'a Umaru katibahu. Umar radhiyallahu anhu memanggil juru tulisnya, ya, sekretarisnya. Faqala, Umar berkata, uktub, catat, tulis. Min Umar ibnu Khattab ila fulan ibnu fulan. Dari Umar ibnu Khattab kepada fulan ibnu fulan. Salamun alaik. Ya, keselamatan bagimu. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwa ghafirudz dzamb wa qabilut taubi syadidul iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ya. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, memujimu, ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, ya, mengampuni segala dosa, yang menerima taubat semua hambanya,
syadidul iqab. Hukumannya sangat pedih. Ya. Tidak ada sembahan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala li ashabihi. Lalu kemudian beliau Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada ya orang-orang di sekitarnya, ud'ullaha li akhikum an yuqbila biqalbihi. Ya. Jadi Umar bin Khattab menulis surat ini lalu kemudian disuruh ya antarkan kepada si fulan ini, dan beliau berpesan kepada orang-orang di sekitarnya, doakan saudara kalian ya supaya dia menerima surat ini dengan baik. Ya. Dia bisa menerima nasihat ini dengan baik. Wa an yatuballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menerima ya taubatnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Falamma balagha ar-rajulu kitab Umar ja'ala yaqra'uhu wa yuraddiduhu wa yaqul ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidul iqab qad hadzarani uqubatahu wa wa'adani an yaghfirali. Maka ketika laki-laki tersebut mulai membaca ya suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ghafirudz dzamb, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, menerima ya taubat. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, dan dia sangat pedih ya azabnya. Ya. Dia telah memperingatkanku dengan azabnya, dan dia telah menjanjikan kepadaku ampunannya. Itu selalu diulang oleh laki-laki ini. Qal rawahu al-Hafidz Abu Naim min hadits Ja'far ibnu al-Barqan wa zada, dalam riwayat yang lain ya ada tambahan dari riwayat ini, falam yazal yuraddiduha ala nafsihi. Laki-laki ini selalu mengulang-ulang ucapan itu. Laki-laki ini selalu mengulang-ulang ucapan itu. Ya, ucapan ghafirudz dzambi wa qabilit taubah ini nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepadanya. Summa baka, lalu kemudian dia menangis. Summa naza'a fahsanan naza', lalu kemudian dia tinggalkan kebiasaan buruknya itu. Ya, dia tinggalkan minum khamar. Falamma balagha Umar radhiyallahu anhu, ketika kondisi laki-laki ini ya sampai kepada Umar bahwa dia telah bertaubat, dia telah meninggalkan kebiasaan buruknya. Qala, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hakadha fasna'u, begitu yang harus dilakukan. Kalau mendengar saudara kita dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia melakukan dosa yang sebelumnya dia bersama-sama kita dalam ketaatan, ya, nasihati dia dengan baik, doakan dia dengan doa yang baik. Idza ra'aitum akhan lakum zalla zallatan fasaddaduhu. Ya, kalau kalian melihat salah seorang saudara kalian yang dia jatuh dalam perbuatan dosa, ya, maka bantu dia. Ya, bantu dia, tolong dia. Ya. Nasihati dia, beri motivasi dia. Ya. Jangan ditinggalkan. Wad'ullaha an yatuba alaihi, dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu aunan lisyaitani alaihi, jangan kalian menjadi penolong syaitan yang menyebabkan dia semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia melakukan perbuatan dosa, karena itu adalah keinginannya syaitan. Maka jangan kita menjadi penolong syaitan. Ada orang yang sudah lama tidak dapat lihat dia ini. Ada di mana? Oh, so di sana dia. Wah, sudah dijauhi, ditinggalkan, tidak pernah dinasihati, tapi kemudian diceritakan keburukannya. Ya. Tidak seperti itu ya ikhwan. Maka saya sering sampaikan kepada beberapa ikhwah, ya, para akhwat yang melaporkan, yang memberitahukan si fulana telah melakukan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Nasihati dia, jangan tinggalkan dia. Ya. Temani dia, ajak dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi penolong syaitan, ya, yang semakin menjerumuskan dia ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang kita anggap tidak bermanfaat barangkali buat kita. Ah, itu kan urusannya dia, bukan urusan saya. Ya.
Tapi bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Kalau benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita menyukai, ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, itu juga ada pada mereka. Ya. Kita doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita, ya, ilmui, yang telah kita, ya, dengarkan. Wabillahi taufiq. Taib. Bagaimana dengan mubahalah? Ada dalam syariat. Ya, mubahalah itu sudah sangat terpaksa dilakukan. Apa itu mubahalah? Saling mendoakan laknat, dan itu sudah cara yang terakhir, ya, untuk menentukan berada di mana ini, ya, apakah dia benar, ya, atau dia yang sesat, ya. Dan ini, ya, mubahalah ini di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, itu menghadirkan seluruh keluarga, ya. Dan ini mubahalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Itu aslinya. Kalau memang kalian benar, ayo sini, kita adu doa, ya. Hadirkan seluruh keluarga. Kalau yang dia yakini itu adalah yang benar, maka keluarga saya yang hancur, binasa. Tapi kalau keyakinan saya yang benar, maka, ya, mereka yang hancur, ya. Dan itu doa kebinasaan. Itu sudah cara yang paling, ya, paling akhir, dan, ya, tidak pantas sebenarnya bagi orang-orang yang beriman melakukan itu. Ya. Ya, tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, ya, melakukan hal itu. Tapi kalau karena sudah terpaksa, ya, maka hal itu dibolehkan. Baik, wallahu a'lam. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira, ya, ini yang bisa kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله